Saya lihat Bung Charma pekerja keras ya. Dia punya ide-ide yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang, dia terpikir gitu. Jadi sebenarnya Bung Charma itu mengganggu kehappian saya sebenarnya. Bung, dengerin Bung Charma. Calonnya sudah dekat, dia bilang. Oke, siap, coba siapa sebutkan namanya? Kak Boy itulah, dia bilang. Oh ya, aku udah kaget di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Rezeki hari Jumat. Nah, habis sholat Jumat, ruang tamu didatangi. Ini tokoh yang tiba-tiba bikin heboh Palembang ini. Tokoh yang tiba-tiba muncul dan langsung langsung membuat suatu pemberitaan di media online, bahkan di media sosial jadi rame. Kita sapa langsung Haji Novembriono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di sini datang sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sumatera Selatan. Siap. Benar gak ya? Betul, betul, betul. Tapi setelah itu ada juga nih maksud beliau ke sini untuk kami ajak ngobrol-ngobrol soal tiba-tiba menjadi calon wakil wali kota salah satu ya yang saat ini paling booming lah namanya. Tapi kita bahas yang santai dulu. Siap, siap. Kak, nama Boy itu dari mana sih, Kak? Sebenarnya nama Boy itu dapatnya dari waktu kecil kita pernah ke main-main lah ke Jakarta karena hobinya traveling ya. Jadi ke Jakarta pada waktu itu ada salah satu Om yang kebetulan masih saudara juga, yang kebetulan pacarnya ibu angkat saya gitu. Nah, itu. Nah di situ dia bilang, oh ini dia kasih nama itu. Jadi Boy dia bilang gitu kan. Jadi dipanggil Boy sehingga pulang dari Jakarta ya lengket nama itu. Nah itu umur masih belum sekolah waktu itu. Ya, ini pengunjung ini Kak Novembriono ini biasa disapa Kak Boy. Jadi kakak manggilnya Kak Boy. Iya, Kak Boy. Tapi jadi seluruh teman-teman manggil Boy semua? Betul. Jadi sampai sekarang Boy itu lengket dan nama Novembriono itu justru hilang gitu. Nah itu masalahnya. Jadi akhirnya ya untuk munculkan nama Novembriono itu memang nggak semua orang tahu sebenarnya nama Novembriono itu, dan munculnya itu ya baru-baru ini saja ketika Bung Charma geret, jadi nama Novembriono baru muncul gitu. Tapi gini Kak, ini bahaya juga ya. Nanti orang mencari nama Boy tidak ada nih di suara nanti. Ya, adanya Novembriono. Siap. Berarti harus sosialisasi kan? Ya betul. Jadi ngomong-ngomong nih. Siap. Berapa lama sih intens komunikasi dengan Bung Charma? 2 minggu. Ya. Sebelum memutuskan diri? Sebelum memutuskan untuk nyalon ya memang kita sebagai satu komunitas ya, gambaran dari kawan-kawan semua, cerminan dari kaum-kaum ya sebenarnya yang sempat tersingkirkan gitu kan. Jadi 2 minggu ngobrol ya secara intensif dengan beliau, dan ngobrol seriusnya itu baru 2 kali lah. 2 kali? Baru 2 kali gitu. Dan Charma sih Bung Charma lagi mencari chemistry kan. Sebenarnya chemistry itu nggak usah dicari sebenarnya, dia tuh datang gitu. Iya, Kira-kira sendiri, benar kan? Benar. Seperti itu gitu kan. Nah, ya pembicaraan selama ini juga nggak ada bicara masalah politik karena memang saya sudah pensiun di dunia politik. Terus ya paling bicara masalah sosial, masalah anak-anak muda, terus ya sedikit-sedikit masalah ekonomi perkembangan ekonomi di wilayah kita lah. Nah, tadi Kak Boy pengunjung mengatakan lagi pensiun. Memang sebelum ini ya, sebelum ketemu dengan Bung Charma, sibuknya apa sih Kak? Ya. Memang tidak ngurusin politiknya? Iya, memang sebelum ketemu Bung Charma memang sudah pensiun gitu. Dan memang sudah tidak lagi. Jadi betul-betul ketika umur sudah 40 ke atas, itu betul-betul lagi menikmatin hidup gitu.
Jadi kita lagi menikmatin hidup, dapat mantu, dapat cucu gitu kan. Nah terus secara problem untuk ngurusin anak juga sudah nggak ada lagi gitu. Iya, Jadi memang betul-betul dalam kondisi happy lah gitu. Jadi tadi katanya lagi merencanakan kelilingin. Iya, makanya kemarin terakhir sebelum berapa hari ya sebelum Bung Cama ketemu saya, sebenarnya saya habis pulang dari traveling juga. Traveling? Ya, traveling dari mulai Jogja, Surabaya, Bali, terus terakhir ke Labuan Bajo. Wih, traveling jauh. Nah, jadi ya jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Bawa mobil sendiri ya? Enggak. Kebetulan pada waktu ke keliling terakhir ini saya nggak sempat bawa mobil ya. Biasanya kan kita touring melalui komunitas saya gitu kan. Nah touring hampir setiap tahun itu 4 kali kita touring gitu kan. Nah itu. Jadi lagi asik-asik itu. Nah untuk yang terakhir ini saya memang pengen menikmatin enggak touring gitu. Artinya kita pakai pesawat lah. Terus setelah sampai Labuan Bajo kita sudah punya planning nih. 2024 pertengahan kita gas bawa mobil keliling Indonesia gitu sebenarnya. Mulai dari titik nol Aceh gitu kan sampai terus ke terakhir finishnya di Labuan Bajo gitu. Nah, jadi semuanya sudah terencanakan. Sebenarnya ya. Betul. Tiba-tiba dalam tanda kutip muncul gangguan. Namanya Bung Cama. Betul. Ceritanya itu? Jadi sebenarnya Bung Cama itu mengganggu kehappyan saya sebenarnya. Bung, dengerin Bung Cama. Jadi pada waktu ya puasa awal gitu kan, puasa awal Kak lagi di mana Kak? Ya memang kawan-kawan ya satu litingannya Bung Carma itu ya memang manggil Kak Boy itulah ya. Kak di mana? Lagi di rumah habis traweh ya. Tolong mampir. Nah itu ketika itu baru bicara, dan itu tidak bicara masalah politik. Kita tetap bicara selera kami adalah bicara masalah anak muda, gitu. Masalah sosial gitu kan. Terus saya juga lebih sering membantu ketika terjadi bencana alam, ya. Terus seperti kebakaran, banjir terakhir kemarin di Ogan Ilir gitu kan. Kita bantu beras, terus bantu kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah itu yang kita bicarakan, dan tidak ada, dan ya memang ada beliau minta masukan nih dalam menghadapin. Saya bilang hidup itu kalau dulu kan kita seringnya bagaimana fighting gitu kan. Iya. Sekarang lebih seneng realistis gitu. Jadi kita realistis saja, Bung Carma. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Allah mengendaki, kalau Allah mengizinkan, masyarakat mengendaki, pasti dapat calon yang diinginkan. Nah itu, dan dia bilang dalam waktu dekat akan menemui 1-2 tokoh lagi gitu. Oke, saya bilang kakak selaku senior dan sering jadi mentor kawan-kawan juga gitu kan, akan support ya, karena saya lihat Bung Carma pekerja keras ya. Dia punya ide-ide yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang, dia terpikir gitu. Makanya saya support. Tapi pada waktu itu belum terpikir untuk menjadi pendamping dia gitu pada waktu itu. Kita pulang, terus dia mau ketemu lagi malam itu, ketemu lagi toko. Oh ini sudah jam 1 saya bilang kan. Kasihlah badan kita istirahat, nggak Kak, ini udah tanggung ini, dia bilang gitu. Oke. Nah kalau memang mau independen, saya bilang sudah ada lengkap segala macam. Oh dia bilang lengkap. Semua data ada, terus KTP ada, dukungan ada. Oke, kita pisah hari itu. 2 hari kemudian dia telepon lagi gitu kan. Kak, aku sudah membulatkan tekad. Nah, bagus kata aku. Sudah ketemu calonnya. Sudah Kak. Dan setiap subuh, 2 kali subuh ini aku terbayang dengan calon itu, dia bilang.
Oke. Dan aku sudah bicara dengan guru-guru dia ya, seperti Habib segala macam. Dia bilang calonnya sudah dekat, dia bilang. Oke, siapa? Coba siapa sebutkan namanya? Kak Boy itulah, dia bilang. Oh ya, aku udah kaget di situ. Di situ aku kaget gitu kan. Tuh, kataku dari mana? Apa katakan tolak ukurnya? Ya, itu hitungannya. Ya, tolak ukurnya dari mana? Saya bilang kan. Dan karena saya sering terjun dulu, sering jadi tim ses dan lain-lain, saya harus menghitung gitu kan. Ketika kita mau memajukan orang, hitungannya apa gitu kan, kemampuan dan lain-lain. Nah, alasan dia cuma satu, bahwa saya menguasai semua lini, dia bilang. Oh gitu. Dan kawan-kawan semua kenal sama kakak, dia bilang, terutama kawan-kawan satu perjuangan sangat loyal, nah, itu. Dan kakak punya basis. Oh iya, dia bilang gitu. Tapi kita ketemu dulu, saya bilang. Dan waktu itu belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Kita ketemu dulu, saya bilang. Kita bicara, dan ini tidak boleh emosional, saya bilang. Dan ini oke lah, alternatif itu baik gitu. Ya. Tapi jangan karena tidak ada lagi jalan, akhirnya jalan satu-satunya jalan itu yang kamu ambil gitu. Tapi kalau itu dianggap alternatif, oke, silakan, saya bilang. Tapi kita ketemu dulu. Kita bicara dulu, kira-kira seperti itulah sejarahnya. Waduh, ya, sekarang kayak gini. Jadi dalam lamaran, ajakan dari Bung Charma itu, kakak pikirkan dulu, ngobrol dengan keluarga, ngobrol dulu dengan anak-anak, terutama Ayu di rumah, atau terpanggil nih. Jadi gini, Mas Surono. Jadi saya itu tipikal leader. Tipikal leader. Jadi ketika saya mengambil satu keputusan, terkadang saya cuma pemberitahuan saja, gitu. Nah, pemberitahuan gitu, ketika misalnya aku mau bisnis nih, cukup itu saja. Karena mereka, kalau orang-orang dekat aku, itu mereka tahu ketika aku memutuskan sesuatu, itu artinya dia sudah tahu apa resiko. Iya, resiko. Betul. Sudah pertimbangkan. Ya, dia sudah tahu bahwa pasti kita sudah pertimbangkan. Dan ini sebenarnya juga bukan dunia baru. Nah, itu bukan dunia baru bagi saya pribadi gitu kan. Nah, itu ini dunia lama gitu. Tapi Ayu dengan anak-anak terkejut tidak? Saya saja kaget, saya aja kaget gitu kan. Jadi, tapi reaksi Ayu dengan anak-anak gimana? Ya, yang setiap kali orang-orang dekat saya sampaikan, reaksi pertama adalah tertawa gitu. Baik lagi Ramon, apa gue? Betul. Jadi reaksi pertama tertawa. Semua orang, jadi hampir semua orang ketika mendengar berita itu nelpon, dia belum ngomong pasti ketawa dulu. Nah, itu. Jadi semua, setiap kali saya ditelepon dia ketawa dulu, baru saya ngomong, ini pasti masalah pencalonan. Tapi di satu sisi kan, hal ini kan membangkitkan lagi kakak untuk masuk ke dunia yang dulu tempat serius loh kakak. Betul, sangat serius. Salah satu partai di Sumsel, banyak sekali tim ses yang kakak lakukan. Siap. Kak, kira-kira apa ya? Kak sudah lama berapa tahun kak tidak ngurusi politik kak? Hampir 10 tahun, 13 tahun lah ya. 13 tahun? Iya, setelah sepeninggalnya almarhum ya, wali kota sebelumnya, saya sudah berhenti di bidang politik. Gitu. Sudah, beliau banyak memberikan contoh ya, pelajaran walaupun secara tidak langsung, tidak menyampaikan secara langsung, tapi bahwa kehidupan itu nggak selamanya gitu. Intinya seperti itu. Nah, di situ 13 tahun itu ya 10 sampai 13 tahun itu saya sudah berhenti, stop gitu. Nggak ikut lagi, mau terus
Kak, ini kesempatan Kak, kakak punya basis, nyalon di DPD pasti jadi gitu kan. Ah itu pun nggak saya ini kan. Jadi di organisasi yang sekarang saya pimpin ada salah satu organisasi besar juga dan basisnya kuat. Itu pun saya nggak ambil gitu. Nah, terus pileg tahun ini juga. Iya, pileg loh, Kak, ini kesempatan. Nah itu. Terus tetap saya nggak ambil gitu. Tapi entah kenapa mungkin Charma lebih pintar merayu saya gitu dibandingkan istri saya. Pilpres kemarin kakak tidak masuk tim ses. Nggak masuk ya. Baru tahun ini walaupun saya sudah ketemu dengan ya orang yang pernah kita dukung ya di Jakarta ya, salah satu anaknya. Dan itu saya tidak tertarik gitu. Dan ya ya alasan saya cuma menunggu. Tapi kan ini kan, kakak kan banyak kenal juga dengan termasuk almarhum wali kota kita yang beberapa periode kemarin, Bapak almarhum Herton ya, dekat dengan kakak. Apakah karena hal-hal itu juga yang menginspirasi kakak untuk sekarang? Ya maju ah. Sebenarnya dia justru menginspirasi saya sudah untuk tidak berpolitik lagi. Saya inspirasi yang muncul tentang beliau ya, berhentilah untuk terlalu mengejar dunia gitu. Kira-kira seperti itu inspirasinya. Jadi seperti itu. Dan inspirasi itu kan tidak harus disampaikan oleh beliau, tapi dengan ya orang semua tahu ya, sejauh mana kedekatan saya dengan beliau gitu kan. Dan ya sering lah gitu ya kita bicara empat mata dan mungkin saya juga merasa orang yang paling dekat dengan dia gitu. Nah itu. Dan banyak yang kita bicarakan tentang Palembang, cita-cita beliau yang kebetulan belum saya sampaikan ke publik gitu. Dan ini tidak akan saya sampaikan sampai kita jadi. Gitu. Kak, sekarang kita masuk bicara soal strategi. Jujur nih ya, kok langsung bersedia menjadi wakilnya Bung Charma? Tidak ada tawar-tawaran nih, dalam Bung Charma saya yang jadi wali kota, Bung Charma jadi wakil. Oke, nah ini menarik. Sebenarnya banyak sekali orang yang saya datangin, baik orang dekat maupun orang yang baru ketemu gitu kan. Orang yang tahu dengan saya, sejarah saya gitu kan. Kak, kenapa enggak diputar gitu kan? Saya ini mulutnya banyak orang loh kan, jujur ini. Nah itu saya lebih menjunjung tinggi etika. Ya, ketika saya sebagai orang yang diajak atau saya sebagai orang yang baru di lingkungan, di komunitas atau di lingkungan tertentu, saya harus mencoba untuk belajar, menyesuaikan diri, mengikuti instruksi. Nah ini sebenarnya tipikal saya gitu. Saya tipikalnya loyalis. Orang yang sangat loyal ketika diberi amanah. Baik itu di perusahaan, di organisasi, maupun oleh kawan-kawan gitu. Nah, sekalipun sangat deras ya, kawan-kawan mencoba untuk katakanlah berandai-andai gitu. Saya harus menghargai orang yang lebih dulu katakanlah lebih dulu membangun sesuatu yang katakanlah seperti Bung Charma ini. Dia sudah lama membangun ini, sudah lebih dari 2 tahun. Saya harus menghargai beliau, dan dengan mengajak saya pun dia ternyata cukup menghargai saya gitu. Nah itu cukup menghargai saya. Artinya pikiran masalah siapa yang satu, siapa yang dua itu sudah hilang bagi saya. Karena saya anggap beliaulah yang harus menjadi nomor 1, karena beliau orang yang mengajak saya pertama, dan beliau yang punya yang memulai ya pekerjaan ini, dan
itu harus kita hargai. Gitu. Waduh. Kira-kira seperti itu. Ini pengunjung, ini bentuk kerendahan hati dari Kak Boy ini ya. Karena padahal kita sama-sama tahu nih, terutama kami yang di pergerakan di dunia politik, siapa sih yang tidak tahu dengan Kak Boy kiprah di partai politik. Kak, ya, pertanyaan tadi itu banyak loh Kak, dan sudah dijawab dengan sangat lugas oleh Kak. Terima kasih. Kak, saya mau masuk ke apa ya? Ini kan sudah banyak nama-nama juga yang lain. Ini merasa agak gimana nggak mendengar nama-nama tuh, kita sebut saja lah. Ada PJ Wali Kota kita Pak Dewa, ada juga Bung Albar Akbaru, Kak Yuda Mayudi, Bu Fitri. Gimana menyorotnya? Di antara 4 orang tadi, dua nama adalah orang-orang yang sangat mengenal saya. Iya, benar. Ya. Dan saya mengikuti juga perkembangan mereka. Ya, saya sangat mengikuti perkembangan mereka. Dan 2 nama itu sebenarnya kalau dibilang hidup dalam satu ruangan, ya memang sebenarnya kita pernah hidup di dalam satu ruangan. Benar. Dari ruang kelas lah intinya, ruang kelas pendidikan. Nah itu dengan dengan segala suka dukanya mereka juga, ya pasti mereka mengingat saya lah. Mengingat dalam sisi negatif atau positif, kayaknya banyak positifnya. Banyak positif ya Kak, kita pikirannya selalu positif. Siap. Ya gimana nih Kak, untuk memandang mereka ketika mereka nyalon jadi saingan terberat ya? Saya kira saingan itu akan terasa berat atau menghantui kita ya ketika kita menganggap bahwa kita tidak mampu untuk muncul sebagai pemenang. Sampai dengan saat ini saya merasa kemampuan tanding saya walaupun jago tua masih punya kemampuan. Asik. Dan saya optimis gitu kan, optimis itu berdasarkan pengalaman saya. Ya insya Allah kita bisa bertanding, minimal bisa mengimbangin lah, kira-kira seperti itu. Kalau bisa menang ya, jangan mengimbangi aja lah. Ya minimal bisa mengimbangi. Pengunjung tadi saya ngobrol sebelumnya, sebelum podcast dengan Kak Boy. Kalau Kak Boy mengatakan kalau pertarungan sebenarnya itu setelah daftar dan semuanya nama-nama calon ada. Itu gimana maksudnya? Ya jadi sampai dengan, karena kita tidak mau menguras energi ya, jadi berhitung berperang ketika kita tidak tahu berapa jumlah pasukan yang harus kita hadapi gitu. Kita akan berhitung ketika kita tahu siapa yang kita hadapi gitu, kira-kira seperti itu. Nah makanya ketika bicarakan, ya kita lihat dulu siapa ini calonnya gitu, yang pasti akan masuk gelanggang, kira-kira seperti itu. Kami juga mencoba untuk memastikan bahwa kami juga akan masuk gelanggang gitu, kira-kira seperti itu kan. Kami juga harus memastikan bahwa oke, Bung Charma, saya, Kak Boy bisa dipastikan dengan segala syarat yang ada masuk gelanggang. Nah ketika masuk gelanggang, kita baru tahu siapa di dalam gelanggang itu. Nah itu pertempuran atau pertandingan baru dimulai. Oke, jadi sekarang ini fokusnya apa ya? Menjadikan meng-create diri dulu. Jadi meng-create diri mungkin banyak orang-orang yang sudah lupa atau yang tidak mengenal saya gitu kan. Nah ini kita coba bangun dulu kembali supaya mereka tahu, oh ini dulur aku ini. Oh Novembriano itu Boy, kira-kira gitu lah gitu ya. Oh Boy ya dulu yang sering di Taman Budaya sekarang, kira-kira seperti itu lah kira-kira. Ini pengunjung ternyata tadi kami ngobrol, Kak Boy ini kan lama juga di dunia seni, dunia teater, dengan senior-senior kita, Kak Are, betul. yang lain-lain. Masih dengan mereka komunikasi kan? Sudah enggak lagi. Kak, ini masih independen atau partai sih obrolan dengan Bung Charma? Sampai sejauh ini? Kalau menurut saya masih tetap independen. Jadi non parpol, independen atau non partai itu adalah cerminan kehidupan perjuangan kami. Kira-kira seperti itu. Berarti, waduh, ini harus saling melengkapi. Nah, bicara saling melengkapi ini kan biasanya pasangan yang satu punya basis, pasangan yang satu punya basis. Kakak melihat dengan Bung Charma punya kekuatan itu? Jadi
Saya sebenarnya fokus saya memang di seniman ya, seniman, beliau di pergerakan gitu kan. Jadi memang satu rel ya, tapi satu basisnya memang berbeda gitu. Ketika masuk pada 20 tahun sekarang gitu. Ketika bicara 20 tahun sekarang, saya sudah memisahkan diri di dunia seniman gitu kan, terus di komunitas-komunitas saya lebih cenderung pada bisnis saya gitu kan, terus lebih cenderung pada organisasi yang berhubungan dengan bisnis saya gitu kan. Nah itu yang membuat akhirnya basisnya berubah gitu. Oh ya. Jadi basisnya berubah sehingga memang ada perbedaan akhirnya. Jadi masing-masing punya basis sendiri. Bung Charma sekarang sudah membangun basis sendiri, saya juga sudah membangun basis sendiri. Nah, ini yang membuat kedua pasang ini lebih menarik gitu untuk dilihat gitu. Baik dilihat sejarahnya, dilihat karakternya, dilihat kekuatannya gitu. Ini bisa kawan-kawan bisa lihat gitu, atau masyarakat bisa lihat siapa sesungguhnya yang lebih menarik ya. Nah, Kak Boy, ini sudah di penghujung podcast, tapi saya rasanya tidak abdol kalau tidak menanya tentang organisasi yang Kakak pimpin sekarang. Siap. Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Sumsel. Berapa anggota, Kak? Jadi Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan itu mengorganisir perusahaannya. Perusahaannya. Jadi badan usahanya. Nah kebetulan periode ini saya yang mimpin. Kalau periode kemarin itu November yang mimpin. Dan sekarang kamu ya. Dan ini periode terakhir. Gitu. Periode terakhir amanah yang diberikan oleh Musda itu di tahun 2027. Sampai 2027. Nah itu. Nah organisasi itu membawahi Badan Usaha Jasa Pengamanan, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan ini membawahi tenaga profesional di bidang satuan pengamanan. Gitu. Nah di bidang satuan pengamanan ini di Sumatera Selatan ini ada sekitar menurut data dari BUJP yang kita terima itu sekitar 32.000 untuk Sumatera Selatan. Wow. Tapi kalau di Palembang sendiri belasan ribu lah. Jadi nggak sampai 20.000, belasan ribu gitu. Itu yang jumlah yang data yang dari BUJP yang ada di kami gitu. Yang di Kota Palembang. Tapi kalau di Sumatera Selatan ada 32 ribuan gitu. Oh, berarti benar nih pengunjung yang dikatakan oleh Kak Boy tadi, sudah ada basis massa yang yang kuat lah. Yang real ya. Yang real. Yang real dalam dunia politik. Nah, kemarin katanya sempat juga mengadakan buka bersama dengan para satuan pengamanan. Apa sih program-program saat ini yang dilakukan ke mereka? Sebenarnya inilah yang jadi ketakutan saya ketika kita sudah mulai muncul sebagai salah satu calon kandidat. Ketika mengadakan acara yang biasa kita adakan pun akan dijadikan itu. Padahal sebenarnya acara buka bersama itu setiap tahun. Rutin sebenarnya. Rutin setiap tahun kita lakukan, tapi wah ini sudah curiga ini udah mulai bicara pengkondisian segala macam. Sebenarnya enggak sebenarnya. Jadi enggak ke arah situ. Dan banyak juga yang ngomong, "Kak, ini sudah mulai bergerak ya?" Oh enggak, saya bilang gitu. Karena tahun ini kebetulan Ramadan, kebetulan saya juga masih memimpin, terus setiap tahun juga kita mengadakan buka bersama bersama dengan seluruh pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, termasuk juga seluruh manajer ya di tingkat manajer di Sumatera Selatan. Kemarin sudah kita laksanakan, dan memang setiap tahun ada program-program yang harus kita berikan kepada satuan pengamanan gitu. Tahun kemarin kita memberikan fasilitas rumah subsidi. Jadi nggak perlu pakai DP, nggak perlu angsuran pertama, nggak perlu pakai biaya administrasi. Nah itu yang kita support untuk Satpam. Terus itu sekarang tercatat kalau untuk seluruh Indonesia hampir
8.000 satpam sudah terbantu itu. Wow. Nah itu, jadi mereka tidak perlu pakai DP lagi, artinya dipermudah lah. Di Palembang di Palembang sendiri sudah ratusan lah sudah kita bantu ya. Tapi memang saya setelah menggelontorkan program itu, ya saya memang tidak ikut lagi berapa orang yang tahu pihak bank lah itu berapa yang mereka dapatkan. Tapi benar loh Kak, ketika dapat bukan undangan sih, pemberitahuan ya. Ketua Abu Dhabi Sumsel buka bersama. Oh bukan, bakal calon wali kota. Nah itu program tahun kemarin, rumah bersubsidi. Nah tahun ini saya gelontorkan lagi program kemudahan untuk memiliki kendaraan roda 2. Nah itu, jadi tahun ini sudah kita gelontorkan, dan mudah-mudahan mereka yang menginginkan ingin punya kendaraan dengan cara kredit tanpa uang muka gitu kan, dan dijadikan satu kelompok, dan kebetulan pihak dealernya juga mensupport gitu. Oh setuju. Leasingnya juga mensupport. Alhamdulillah. Nah, tapi saya bilang jangan pakai DC ya, saya bilang, karena kalau security kalau dia nggak bayar biasanya dikembalikan ke motor. Ya namanya security kan pasti pasti jati dirinya pasti dijaga. Iya betul. Baik pengunjung, saya tegaskan apa yang dilakukan oleh Kak Boy tadi itu sebenarnya program rutin per tahun dari Abu Dhabi. Betul. Bukan karena beliau saat ini Mau sudah tapi kalau diserempet-serempet ke maklum enggak ya. Karena sekarang kan sudah jadi tokoh lagi, balik lagi ke dunia politik. Siap. Baik pengunjung Ruang Tamu Rumah Kebaikan, tidak terasa sudah 30 menit lebih kita ngobrol dengan Kak Boy. Tapi nanti saya akan undang beliau untuk khusus sebagai Ketua Abu Dhabi. Siap. Kita ngomong soal jasa pengaman. Siap, boleh. Kita ngomong soal itu lebih menarik kayaknya, dan lebih memuasai. Iya, bagaimana kesejahteraan mereka, siap. Bagaimana pentingnya posisi mereka di perusahaan. Saya ingin undang lagi. Dan satu lagi, apa tuh? Setelah jadi, apa yang akan diberikan untuk satpam? Ini pertanyaannya. Dan para satpam, ingatlah kalian sekarang sudah punya calon yang harus dipilih untuk menjadi calon wakil wali kota. Oke, pokoknya kita selalu menyebarkan gerakan kebaikan dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kamu.